Shalom Bapak dan Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, supaya kami terus hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Saat ini Bapa, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, memberikan kekuatan untuk kami tetap hidup melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 kita baca sama-sama 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan supaya di dalam pelayanan daripada jemaat Korintus ini, mereka bisa tetap setia dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang sudah masuk di dalam melayani Tuhan, kita mengalami ada saat-saat di mana kita dalam pelayanan itu seperti kurang bersemangat atau kita merasakan pelayanan saya tidak ada hasilnya. Karena itu Rasul Paulus di sini mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita berdiri teguh, jangan goyah dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Alasannya apa? Dikatakan di sini sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kuncinya adalah kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Seringkali kalau kita ada di dalam pelayanan dan pelayanannya bertambah hari bertambah banyak, maka persekutuan kita dengan Tuhan itu bisa kendor. Dan kalau persekutuan kita sudah kendor, persekutuan kita dengan Tuhan mulai kendor, maka kita cenderung untuk memakai kekuatan sendiri. Kita tidak lagi bersandar kepada kasih karunia Tuhan, tapi kita merasa punya kekuatan. Kita merasa sudah punya pengalaman. Oh, yang lalu kemarin kalau begini-begini caranya hasilnya baik. Lalu kita mau mengulangi sampai akhirnya kita bergantung kepada pengalaman dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Itu adalah jebakan-jebakan yang bisa ada di dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Jadi bagi kita yang rindu melayani Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa hanya kalau kita bersatu dengan Kristus, hanya kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, baru pelayanan kita itu tidak akan sia-sia. Kalau kita mulai keluar daripada tuntunan Tuhan, kita mulai melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita, menurut apa yang kita anggap baik, atau menurut pengalaman yang sudah lalu, maka kita bisa berbuat salah. Jadi kita mesti terus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Doa-doa, waktu doa kita, waktu baca Alkitab, waktu menyembah, semuanya harus terus terpelihara. Kita jangan sampai diselewengkan kehidupan kita ini dan kita merasa saya sudah bisa, saya sudah pengalaman, saya sudah hebat, saya sudah diurapi. Tetapi di dalam keadaan seperti itu ternyata kita tidak sadar bahwa kita sudah keluar daripada tuntunan Tuhan. Ayat yang selanjutnya kita baca dari 1 Korintus 8 ayat
2-3. Kita lagi baca bareng ya. 2-3. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi kalau kita ada di dalam pelayanan, kita merasa sudah bisa, atau kita merasa saya sudah pengalaman, saya sudah hebat. Firman Tuhan mengingatkan, justru perasaan saya tuh sudah bisa, itu menunjukkan bahwa kita tuh belum mencapai pengetahuan yang sebagaimana yang harus dicapainya. Ya, jadi di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, benar-benar kita mesti menjaga keseimbangan antara kita melayani dengan menjaga keseimbangan antara kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan berarti kita bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan Yesus, membiarkan kasih karunia-Nya memberi kekuatan, memberi kemampuan, melengkapi hidup kita supaya kita mampu melakukan pekerjaannya. Artinya pekerjaannya itu adalah pelayanan yang kita lakukan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita itu bersekutu dengan Tuhan. Seperti tadi ayat berkatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jadi kalau kita di luar persekutuan dengan Tuhan, kita bisa sia-sia. Karena kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan terus, kita akan melakukan pelayanan menurut keinginan kita, menurut apa yang kita anggap baik. Kita tidak lagi dipimpin Roh Kudus karena kita merasa sudah bisa. Tapi justru pengetahuan atau pengertian sudah bisa itu justru menunjukkan bahwa kita tuh belum mencapai yang Tuhan mau. Ya. Jadi biarlah kita terus belajar, berjuang untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 3 tadi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi yang di atas daripada semua pelayanan, di atas daripada semua kesibukan dalam hidup kita, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia, maka Tuhan akan mengenal kita. Pada akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak boleh masuk, kata firman Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi kalau apa yang kita lakukan, kesibukan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, kita tidak melakukannya atas dasar mengasihi Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Karena pada akhirnya kita akan ditolak oleh Tuhan. Sekarang belum waktunya akhir itu terjadi. Karena itu biarlah kita selalu waspada. Kita selalu berjaga-jaga untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, untuk mengoreksi diri kita. Apakah saya ini ada di dalam posisi yang benar atau tidak? Apakah saya sedang menyenangkan hati Tuhan? Atau saya sedang menyenangkan diri saya sendiri karena saya suka dengan pelayanan? Atau saya sedang mengasihi orang yang saya layani, melayani manusia? Jikalau kita hanya mau menyenangkan diri sendiri, jikalau kita hanya mau menyenangkan manusia, maka pelayanan kita itu akan sia-sia, karena kata firman Tuhan. Jadi biarlah persekutuan kita dengan Tuhan terus dijaga, supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya kita buka 2 Korintus 12 ayat 10. 2
Pada waktu itu Rasul Paulus sedang mengalami duri dalam daging. Sesuatu yang tidak enak buat dia. Tetapi memang pertama kali Paulus itu nggak ngerti. Kenapa ya Tuhan izinkan duri dalam daging ada dalam hidup saya. Saya merasa tidak enak. Saya merasa tersiksa. Sehingga Rasul Paulus berdoa, Tuhan lepaskan aku dari duri dalam daging ini. Bahkan firman Tuhan berkata sampai 3 kali Rasul Paulus meminta itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata tidak. Karena justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan disempurnakan. Nah, kita baca setelah Paulus mengerti maksud Tuhan atas duri dalam daging itu, dia berkata demikian. 2 Korintus 12 ayat 10 kita baca sama-sama. 2-3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, akhirnya Rasul Paulus tahu bahwa ketika saya merasa tidak berdaya karena ada duri dalam daging itu, justru kekuatan Tuhan mengalir. Kekuatan Tuhan memberikan support dalam kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi justru kalau kita di dalam pelayanan sedang merasakan, aduh saya kayaknya gak kuat. Aduh saya kayaknya udahlah mau berhenti aja. Sepertinya kadang-kadang ada pengalaman, ada perasaan seperti itu gitu dalam pelayanan. Tapi justru Rasul Paulus mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena pada waktu kita merasa lemah, waktu kita merasa tidak berdaya, kita bergantung kepada Tuhan tuh sepenuhnya. Tetapi justru ketika kita merasa, saya bisa, saya mampu, saya sudah pengalaman, maka pada waktu itu kita belum mencapai apa yang Tuhan mau. Jadi memang di dalam kita menjalani kehidupan untuk mengikut Tuhan, untuk hidup menurut jalan-jalannya, itu kita terus belajar untuk keseimbangan tetap ada dalam hidup kita. Kita jangan jadi orang yang ekstrim, terus bersekutu sama Tuhan tapi tidak kerja. Atau kita kerja terus sampai lupa untuk berharap mengandalkan Tuhan. Keduanya harus tetap ada di dalam keseimbangan. Karena kita hidup masih di dunia ini. Tetapi kita bukanlah orang dunia. Kita adalah manusia rohani yang sudah diperbaharui oleh darah Yesus. Dan setiap hari disucikan oleh firman. Disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah keadaan kita yang sebenarnya. Jadi keseimbangan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan harus terus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berhasil di atas muka bumi ini, tetapi kita juga pada akhirnya diterima di dalam kekekalan. Tuhan tidak akan berkata, aku tidak mengenal engkau, karena kita semau sendiri di dalam pelayanan kita. Kita terus memperkokoh persekutuan kita dengan Tuhan. Kita terus di dalam kelemahan kita berbahasa roh. Di dalam ketidakmengertian kita mencari Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Terus berharap, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terakhir kita akan baca satu ayat dari Yesaya 26 ayat 12. Ini adalah ayat yang Pak Yusak sering ucapkan di dalam khotbah-khotbahnya dan sangat memberkati hidup saya. Mari kita bacakan sama-sama. 2, 3.
Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya. Jadi damai sejahtera itu adalah tolok ukur. Apakah hidup kita ini ada di dalam jalur yang benar, ada dalam keseimbangan atau tidak? Firman ini berkata Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kami, bagi kita. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Ya. Kalau kita merasa hati kita tidak damai, kita merasa sudah mulai gemes, kita sudah mulai kecewa, kita sudah mulai rasanya apa mau berhenti, atau kita mau marah sama orang, sesama kita atau sama keadaan. Artinya kita kehilangan damai sejahtera. Itu merupakan warning ya. Merupakan peringatan bahwa yang kita kerjakan tuh dengan kekuatan kita. Dan yang kita kerjakan tuh sudah mulai dengan pikiran kita sendiri. Sebab kalau sesuatu itu ada di dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Jadi kita bersyukur kalau kita ada dalam posisi yang gak beres, kita kehilangan damai sejahtera. Supaya kita kembali mengoreksi, apakah saya udah mulai keluar nih daripada yang seharusnya. Ya, karena Tuhan ingin apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita. Saya membayangkan itu seperti boneka papet ya. Kalau boneka papet itu kan dari luar kelihatannya dia bisa bergerak ke sana ke sini, seolah-olah dia bisa menggerakkan tangannya dan bisa berbicara. Tapi sebenarnya boneka papet itu tidak bisa apa-apa. Tapi karena ada tangan yang masuk di dalam papet itu, maka papet itu bisa bergerak sesuai dengan keinginan orang yang tangannya ada di dalamnya itu. Demikian juga hidup kita. Sebenarnya di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua sudah tahu ayat itu. Kita semua sudah hafal. Di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita ada di lapangan, ketika ada di dalam kenyataan, tanpa sadar kita cenderung untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu pagi hari ini kita mengingat akan nasihat dari Rasul Paulus yang berkata bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Biarlah itu yang terus kita pegang teguh dalam perjalanan hidup kita. Baik kita mengerjakan pekerjaan Tuhan maupun kita melakukan pekerjaan sekuler. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu pekerjaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, lakukan semuanya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab hanya itulah yang membuat seluruh perjuangan dan jerih payah kita di dunia ini tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Coba ditayangkan tadi, persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, tidak dikatakan ini ya. 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbicara dengan di dalam hidup saya adalah sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia ya. Untuk bersekutu dengan Tuhan itu perlu yang dinamakan giat.
perlu dinamakan teguh, perlu dinamakan jangan goyah. Ya. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, kita harus berdiri teguh, tidak goyah. Apa artinya berdiri teguh dan tidak goyah? Artinya mendengar omongan, noise kanan kiri, apa yang kita dengar itu kita tidak goyah, ya. Lalu dikatakan giat, artinya apapun orang ngomongin itu kita tetap berjalan. Kemarin ada seorang yang konseling dengan saya, salah satunya mengatakan begini, ada seorang kakak yang melihat adik-adiknya ini selalu pelayanan terus, rohani terus. Lalu kakaknya mengatakan begini kepada seseorang ini, orang tuh kalau jadi Kristen katanya jangan terlalu ekstrim. Ini kayak adik-adik saya, dia bilang terlalu ekstrim, ya, ngeroh terus-terusan katanya gitu. Nah, saudara, seringkali kita mendengar, ya, seringkali kita mendengar kalau ada seseorang yang pelayanan di Gracia, orang tuanya kadang-kadang, wis jangan pulang, tidur peneng Gracia gitu ya. Kadang-kadang begitu pegel sih liatin ke anak ini, mau kemana Gracia, mau kemana Gracia. Tapi saya tidak pernah pegel, ya. Suatu saat saya naik mobil, Edi ngomong gimana, Bu ini mau kemana? Maksudnya gimana? Ya ini mau kemana? Biasanya kan ibu tuh ke Gracia, ke salon, ke Junction, ke kantor. Ini mau kemana ibunya? Itu. Oh tak kirain kamu sudah tahu, saya bilang gitu ya. Jadi seringkali kita itu merasakan orang lain sudah tahu, ya, kebiasaan kita. Ada orang ngomong ini kok kerjaannya gini-gini aja. Tapi hari ini diteguhkan, berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam melayani Tuhan, sebab persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan buat kami di tempat ini. Bapak, saat ini kami tetap datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat negara kami Tuhan. Kami tetap mau berdiri buat negara kami. Kami tetap mau menjadi pendoa syafaat bagi negara kami. Tuhan, Engkau yang akan terus memprotek keadaan, keamanan buat bangsa dan negara kami dalam menjelang pemilu ini. Tuhan, kami tidak bosan-bosan Tuhan, terus setiap pagi menaikkan doa kami kepadamu. Karena kami tahu tanpa Engkau melakukan proteksi atas bangsa dan negara kami, tanpa Engkau memegang keadaan bangsa dan negara kami tidak tahu bangsa ini menuju kemana. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini seperti yang Kau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar semua gejolak yang ada, baik gejolak politik, baik gejolak daripada perekonomian, maupun apapun juga Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat keadaan cuaca Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau yang akan terus mengadakan proteksi atas keadaan cuaca negara kami ini. Kami mengucap syukur sampai dengan saat ini di kota kami Tuhan. Sekalipun kami lihat siang panasnya luar biasa,
tetapi naungan-Mu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan mencapai panas terlalu tinggi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Teruskan akan proteksi-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bencana alam Tuhan. Tolong Bapa akan gunung-gunung, tolong akan panas yang terlalu tinggi. Kami hanya minta Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya Tuhan. Karena semua ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Bapa, hari ini kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru, supaya kami mengalami kekuatan kesehatan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan dan daya tahan tubuh memasuki hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Biar buat kami, buat keluarga kami, buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami tahu setiap hari kami minta di dalam nama-Mu suatu pengurapan yang baru Tuhan, untuk melakukan suatu pengcoveran dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengcoveran ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan hati kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Semua ada dalam pengcoveran daripada. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau potong, pangkas sampai ke akarnya. Sehingga hidup kami berkenan dan menyatu dengan Engkau. Ini tangan kami Tuhan, dan ini kaki kami. Biar ada dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Sehingga apa yang kami jalani hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, besertalah Engkau dengan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua berkat hari ini kami terima dengan utuh, dan kami boleh mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.